Mudah-mudahan pada pagi hari yang cerah ini dengan kita dapat mengamati perjalanan dakwah selama tidak kurang daripada 13 tahun di saat kita berada di tanah suci Mekah, dan selama tidak kurang daripada 10 tahun setelah kita hijrah ke Madinah, supaya dengan kita dapat melihat dan juga dapat mengamati bersama perjalanan ilmu dan dakwah at-tarbiyah wa ta'lim dalam dunia pendidikan yang mungkin barangkali kita telah mencurahkan kemampuan kita semaksimal mungkin, tapi ternyata dengan kita masih belum melihat hasil dan kesan daripada tarbiyah didikan kita kepada anak-anak didik, atau juga kepada masyarakat dan juga kepada orang ramai sebagaimana yang kita inginkan. Jadi kalau dengan bahasa Syekhuna Syekh Dr. Bartoli, min aina al-khalal, dari mana celah-celah kesalahan dan kekurangannya, kenapa tidak berdidik, kenapa tidak ada kesadaran dan keinsafan, kenapa tidak menjadi generasi Rabbani, generasi Qur'ani dan Nabawi, kenapa tidak jadi orang yang mulia, kenapa setelah mendapatkan kekuasaan ternyata mereka justru kekuasaan itu dijadikan sebagai suatu peluang dan kesempatan, kenapa jadi curang, kenapa jadi khianat, kenapa jadi zalim, kenapa jadi pembohong, kenapa jadi penipu. Ini pada daripada kesan-kesan negatif daripada orang-orang yang pada akhirnya pun juga mendapatkan didikan dan pedoman hidup sejak daripada bangku sekolah, sejak daripada sekolah rendah sampai kepada yuk dengan I dan sebagainya. Tapi ternyata semakin cerdik pandai, semakin pandai juga untuk menipu umat dan masyarakat. Semakin alim dan juga semakin banyak posisi dan juga semakin
berkhianat. Jadi kira-kira daripada sudut mana ketafsiran kita atau kesalahannya, mudah-mudahan dengan melihat jenjang dan perjalanan sejarah dakwah daripada saat ketika Allah turunkan firman Allah yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai kepada surah yang terakhir Idza jaa nasrullah, atau juga dengan ayat yang terakhir, ayat yang diturunkan pada punatikitas dan berhubung pada Arafah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, akmaltu lakum dengan akidahnya, dengan pendidikannya, dengan dakwahnya, dengan tarbiyahnya, dengan ubudiyahnya, yang memang betul-betul generasi yang pertama, yang walaupun bukan dengan bangunan yang serba mewah, yang walaupun dengan sarana yang serba tidak lengkap, yang walaupun dengan keadaan yang serba tidak cukup, tapi ternyata siapa di antara daripada kita sekarang yang dengan bangunannya, yang dengan kemewahannya, yang dengan kecanggihannya, yang memiliki keyakinan seperti keyakinan Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq, yang mempunyai keberanian seperti keberanian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mempunyai ketegasan seperti ketegasannya Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga siapa di antara kita yang mempunyai sifat haya, segan, malu, sehingga dengan kita setara sebagaimana dengan haya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, arhamu ummati bi ummati Abu Bakr, yang paling pengasih dan penyayang di kalangan umatku kepada umatku adalah Sayyidina Abu Bakar, wa asyadu fil haqqi Umaru, dan yang paling tegas dalam kebenaran itu adalah Sayyidina Umar, wa aqdahu, dan yang paling pakar spesialis dalam bidang qada dan mahkamah Ali bin Abi Thalib, wa yang keempat wa asyadu hayaan, dan yang paling penyegan dan pemalu Nabi kita bersabda, ala astahi biman tastahi minhul malaikatu, apakah dengan aku tidak merasa segan dan malu dengan seseorang yang telah disegani oleh para malaikat Allah Jalla wa'ala. Itu kepada siapa? Kepada Sayyidina Utsman bin Affan dan Nurain radhiyallahu ta'ala anhu, wa likulli ummatin amin, dan pada tiap umat ada orang yang paling amanah, murabbi amanah, amanah murabbi. Jadi katakan dibalik saja tajuknya dengan yang hak sebelumnya itu. Kalau dulu amanah murabbi, yang sekarang murabbi amanah, beramanah, lebih kurang aja. Hanya yang berpening kita yang apa tajuk atau juga disiapkan kita sampaikan. Walikul ummatin amin, wa aminu hadhi ummah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, wa a'lamukum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Jadi di antara daripada asalibut dakwah yang seketika nanti kita melihat kepakaran, kespesialisan yang ada pada para sahabat, di mana dengan beliau kita telah mengupayakan yang ada dengan Sayyidina Umar harus seperti Sayyidina Abu Bakar, yang ada dengan Sayyidina Abu Bakar harus juga sebagaimana Sayyidina Umar, atau dengan bahasa sebagian daripada kita pertama kali dengan bahasa itu daripada mufti wilayah, di mana dengan Sayyidina Rasulullah SAW tidak pernah mengomarkan Sayyidina Abu Bakar dan tidak pernah mengabu bakarkan Sayyidina Umar. Jadi kita biarkan dan kita kekalkan mereka kepada posisinya masing-masing, yang ramah tamahnya, keramah tamahannya daripada Sayyidina Abu Bakar, kelembutan dan segan dan malunya itu dengan Sayyidina Utsman, kebijakan dan ketegasannya itu dengan Sayyidina Umar, begitulah seterusnya. Jadi daripada tarbiyah najihah yang bermula pada 15 tahun yang pertama, sehingga lahir generasi yang pada seketika itu tidak memiliki fasilitas yang kita miliki sekarang ini, tapi Masya Allah tabarakallah, satu bukan hanya 1 sama 1000, mungkin 1 berbanding al-ummatu bi akmaliha. Dari sudut keimanan Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, lau husina imanu Abi Bakrin bi imanil ummati kulliha la rajahatin imanu Abi Bakrin. Kalau seandainya imannya Sayyidina Bakar sendirian ditimbang dengan imannya umat kesemuanya sejak daripada zaman dahulu sampai pada detik sekarang dan sampai pada hari kiamat, niscayalah dengan iman dan keyakinan Sayyidina Abu Bakar itu akan lebih berat. Itu tentang iman. 1 sama dengan al-ummah
al-kalimatu bi'akmaliha, 1 sama 1.000.000, 1 sama 1.000, 1 sama 100. Ini yang kita lihat daripada generasi yang pertama, didikan Rabbani, didikan Sayyidina Rasulullah SAW, limpasan insan yang telah mendapatkan pendidikan yang pertama daripada Allah. Adabani Rabbi bahsana ta'dibi, rupa-rupanya bukan hanya nanti kita mendapatkan taktik pendidikan yang ideal, pendidikan yang bagus, pendidikan yang sempurna daripada Allah Jalla wa'ala, tapi pada dalam waktu yang sama pendidikan yang ideal dari itu terimbas ke dalam para sahabat, ke dalam dada-dada mereka, dengan bahasa handphone kita terberutut ke dalam hati para sahabat Rasulullah SAW. Keyakinannya daripada baginda Nabi ada dengan para sahabat, keimanan daripada baginda Nabi ada juga dengan para sahabat, ketakwaan daripada baginda Nabi ada juga dengan para sahabat, kepentingan ketunaan karena asyadu hayaan minal adra' fi khidriha. Nabi kita lebih berdekat dan juga lebih pemalu daripada wanita darah, daripada perempuan gadis di dalam tempat perlindungannya atau di tempat tabir yang melindunginya. Begitu dengan perumpamaannya, ternyata lahir juga generasi, Masya Allah, Tabarakallah, dalam satu ungkapan kata-kata, kalau seandainya tidak diharamkan pun perkara haram, sahabat Nabi kita itu tidak akan terbabit melakukannya. Hayaan minallahi jalla wa'ala. Ada di antara daripada mereka pada masuk tandas, keluar masuk tandas tidak pernah melepaskan songkok atau tidak pernah melepaskan kopiahnya. Aneh, yang dengan kita pakai songkok, kita pakai kopiah, kita pakai imamah, kita pakai sultan pada waktu kita sunat, pada waktu kita datang ke masjid. Yang ini bukannya setakat pada waktu di masjid, bukannya pada waktu sembahyang, kudu zina takut indah di masjid, tapi justru juga pada waktu masuk tandas pun juga kepala tertutup. Hayal malu sekali di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kalau dilihat dalam keadaan seperti itu atau dengan keadaan yang terbuka, kenapa? Keyakinan yang kental, seperti perkataan salah seorang daripada Badawi, salah seorang daripada hamba saya, pengembala kambing, memiliki satu keyakinan dan juga satu keimanan yang mungkin barangkali tidak dimiliki oleh orang ramai di kalangan pemimpin negara dewasa ini. Jadi kata Sayyidina Abdullah ibn Umar, adakah kira-kira kambing yang boleh dijual? Jadi kata hamba saya pengembala kambing itu adalah dulu mu'taman atau orang yang diamanahi. Ya apa masalahnya? Ceritakan saja sama tuanmu, salah satu daripada kambing belahan saya itu mati. Kata ada masalah, tidak akan dicari lebih daripada itu. Kamu yang diamanahi, kamu yang membela dan juga kamu yang menjaga. Katakan saja salah satu daripada kambing belahanku telah nanti selesai masalah, tidak akan ada soal siasat interogasi setelahnya. Jadi kata hamba saya tadi itu, aina Allah, di mana Allah? Keberanjat. Itu tidak lebih daripada sekedar untuk menguji. Sayyidina Abdullah ibn Umar mengucapkan, aina Allah, di mana Allah? Hamba saya tak punya jawatan, tidak punya kedudukan apa-apa, tidak mempunyai muraqabah kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana cerita yang kita pernah meyakini atau kita pernah mendengar cerita tersebut, Masya Allah, Tabarakallah, yang ini sebut ayat juga, yang ayo cepat, ini sudah dekat terbit, matahari sudah fajar, sudah dekat terbit, sudah dicampur tak susu tuh, sudah dimasukkan tak air tuh ke dalam air susu tuh, belum lagi Bu. Kenapa? Ibu tak tahukah, mak tak tahukah peraturan baru daripada Khalifah Omar? Khalifah Omar tidak membenarkan kita mencampur air susu. Ya 1 liter, ya 1 liter, jangan sampai jadi 1 liter setengah karena dicampurkan air putih. Jadi apakah mak tidak tahu? Jadi kata mak beliau, ya Allah, Omar apa? Kita di mana? Pemerintah di mana? Kita di mana? Omar di mana? Begitu jawaban daripada mak perempuan tadi itu. Masya Allah, Tabarakallah, tidak pernah mengaji bertalaki di pondok pesantren mana atau di mana? Apakah daripada UID? Apakah dari UM? Apakah daripada UGM? Apa juga daripada Sunan Gajah Mada? Atau juga daripada mana? Tidak pernah. Sangat
maupun muraqabatullah yang tidak kita miliki. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kata mak beliau, di mana kita, di mana Omar. Jadi kata perempuan tadi itu menjawab, "Fa'aina Rabbu Omar?" Di mana Tuhannya Omar kalau mak nak khianat, nak curang kepada Omar dan juga kepada rakyat? Apakah mak tidak tahu kita sedang diamati dan kita sedang diperhatikan oleh Allah Jalla wa'ala? Ini diantara daripada didikan Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Pemberontakan itu bergantung kepada power imaniyah dan yakiniah yang kita miliki. Jadi kalau dengan kita minta maaf, pinjam botol sebentar dulu. Kalau seandainya dengan kita, kan kita sering kadang-kadang orang minta jambi air dengan kita. Saya minta dijambiin, saya minta ditiup lah. Itu kalau sudah diminum oleh orang tadi itu jangankan sebut justru tambah terus. Kenapa sudah dibacakan Fatihahnya tidak? Botolnya tak bakal. Astagfirullahaladzim, maka kami tak paham-paham. Apa ceritanya supaya dengan kita dapat memahami tentang hakikat pemberuntutan iman dan yakin kepada orang ramai. Bagaimana anak kita boleh terdidik, bagaimana mereka boleh terpelajar, bagaimana peradabannya jadi bagus, bagaimana dengan akhlaknya jadi mulia, bagaimana dengan pergaulannya betul-betul tertata ideal sekali. Itu bergantung kepada kemampuan power yang kita miliki. Jadi kalau pada keadaan kita memiliki power yang ideal, yang melimpah, yang kuat, yang penuh, yang mantap, Masya Allah, tabarakallah, maka imbasannya akan terlampiaskan kepada anak didik kita. Ini masih belum cukup lagi. Lampiasannya akan terlimpaskan kepada anak didik kita. Itu akan dapat mereka rasakan. Perumpamaannya seperti kita sekarang ini, imannya kita ini masih kurang, keyakinan kita masih kurang, ketakwaan kita masih kurang, muraqabah kita masih kurang. Maka pada waktu kita bacakan Yasin sampai habis, kita tiup, itu baru kita nak memenuhkan imannya, keyakinan yang ada pada diri kita sendiri. Sementara dengan generasi kita dahulu, ibarat iman dan yakin itu sudah penuh. Jadi pada seketika gelas yang sudah penuh dengan iman, gelas yang sudah penuh dengan air, gelas yang penuh dengan minuman, itu kalau kita tambah, maka air aku akan melempar, akan sampai kepada orang lain. Jadi dengan mereka tak payah baca Yasin, tak baca hizib, tak payah baca manzil, tidak perlu baca Fatihah 41 kali. Kadang-kadang dibaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang dibacakan pun. Ya dengan kita bawa air depan Habibullah langsung dia macam itu ya. Tak ada sebarang-barang kita semalam sudah tahajud lagi 2 rakaat Allahu Akbar, doakan, baca. Tapi kenapa tidak turun kesembuhan daripada Allah dengan kata firman tadi itu? Apa yang nak kita kongsikan, apa yang nak kita berikan, apa yang nak kita lempiaskan yang pada saat dengan jiwa raga kita masih kosong, kita masih memerlukan imaniyah dan yakinnya untuk kita memantapkan keimanan kita sebelum sempurna, sebelum lengkap. Maka bagaimana dengan kita mampu untuk memberuntutkan iman dan yakin kepada orang ramai. Nah tentu pawarnya semacam itu tidak kita miliki. Tapi bagaimanapun Nabi kita bersabda, Mazal ummati bikhair, umatku senantiasa berada dalam kebajikan hatta taqum as-saah, atau sampai berlaku, sampai bangkit hari kiamat, sampai tiba hari pembalasan. Jadi kita melihat, insya Allah, saya tidak membatasi waktu, saya yang tidak membatasi bukan dengan jor. Tapi insya Allah tak lama, paling dalam setengah jam 45 menit kita bercakap. Kita ingin mengamat dan minta maaf kepada ibu-ibu, kepada guru-guru agama, kepada para murabbi, muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, pencalon-pencalon yang akan membawa umat ke dalam rahmat, ridha dan surganya Allah Jalla wa'ala. Minta maaf banyak-banyak. Minta maaf kepada semua yang hadir. Jangan tersinggung kita di dalam ruangan atau di dalam musala ini. Kita untuk sementara waktu, kalau tidak boleh untuk selama-lamanya, kita lepaskan baju politik kita dulu. Hijau kita lepaskan, biru kita lepaskan, oranye juga kita lepaskan. Atau yang hak dimiliki
yang 10 ringgit kita keluarkan, yang 20 ringgit pun juga kita keluarkan. Yang ada di sini hanya uang yang 100 ringgit saja. Itu tidak ada kalah apa-apa. Atau belum paham lagi? Kalau 1 ringgit itu artinya barisan. Kalau 5 ringgit artinya emas. Kalau 10 ringgit artinya amno merah tuh. Nah, kalau 20 ringgit artinya pan. Nah, seperti itu. Jadi kita untuk sementara itu kita berlepas dulu supaya kita lebih netral, supaya tidak ada tersinggung. Saya tahu banyak di sini di kalangan orang-orang pas. Masalah sudah berapa. Jadi kita sini pas ada, anggota ada, barisan ada. Di SD pun juga pada semuanya pun juga tidak ada. Pada depan juga tidak ada. Atau juga Golkar kan ada, Ulama pun juga tidak ada. Polos tidak ada baju dan juga tidak ada kalah. Yang ada benih putih bersih. 13 tahun yang pertama tidak ada hukum agama, tidak ada jihad, tidak ada perintah, tidak ada kewajiban yang diwajibkan. Yang pertama kali Nabi kita tanamkan selama tidak kurang daripada dalam 13 tahun agar bagaimana imaniyah, keyakinan itu betul-betul tertanam dan terpatri di dalam dada para sahabat. Yang sehingga nanti ketika turun perintah ada kewajiban-kewajiban yang diwajibkan justru dengan jawaban sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Generasi kita sekarang di kalangan guru-guru, cikgu-cikgu, pelajar-pelajar pondok pesantren, sami'na wa fakkarna dulu. Dengar kemudian kita pikir ideal atau tidak, atau juga rasional atau tidak, kira-kira apa dapat dipahami, apa hikmatnya, apa keuntungannya, bagaimana secara rasionalnya, bagaimana secara logiknya. Jadi dengan kita bukan setakat sami'na sebagaimana generasi dahulu begitu turun perintah ini dikerjakan, ini ditinggalkan, ini tertutup, ini haram, sami'na wa ata'na. Berikutnya ghufranaka rabbana, keampunan Engkaulah yang kami harapkan. Generasi kita sami'na wa asaina. Waliyahzubillah. Generasi yang menengah sami'na wa fakkarna. Pikir-pikir dulu. Kalau sesuai ideal, oke, terima. Kalau tak, itu hadis maudhu. Itu hadis tidak mutawatir. Itu dengan ayatnya tidak relevan. Itu sudah tidak zamannya. Kita sudah ketinggalan zaman. Itu sudah tidak waktunya. Kita yang semacam itu kalau kita masih dengan keledai, kalau pada itu kita masih dengan onta. Sekarang kita sudah dengan BMW, kita sudah dengan Rolls Royce, kita sudah dengan Jaguar, Lamborghini, Ferrari, Bugatti, pesawat. Jadi bukan waktunya lagi untuk kita melaksanakan perintah Allah. Jadi kalau ada panduan daripada Al-Quran dan hadis, jawabannya sami'na wa fakkarna. Bahkan ada sami'na wa asaina, sami'na wa radadna, dan ditolak mentah-mentah sama mereka. Lihat apa yang nanti kita laksanakan. 11-13 tahun yang pertama ke sana, anikbudullah, ibadah, iman. Anikbudullah, ibadah, iman. Tanamkan iman dan yakin. Usaha yang pertama, tarbiyah yang pertama daripada Sayyidina Rasulullah SAW dengan jenjang usingan yang pertama pada Nabi kita di Mekah, yang Nabi kita tanamkan itu adalah beriman, meyakinkan ke dalam hati para pengikut imannya, yakinnya, antuk binabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ditolak dengan rukun iman yang keenam. Itu ditanamkan betul-betul yang sehingga tidak ada yang ma'bud, tidak ada yang disembah selain daripada Allah. Kebesaran itu adalah miliknya Allah, keagungan itu adalah miliknya Allah. Walain sa'alani la'u'tiyanna walain ista'adani la'u'idanna. Itu diriwayatkan dalam sebuah hadis qudsi. Ya ghulam, ya ghulam, pesan Nabi kita kepada Sayyidina Abdullah ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Itu yang pertama yang Nabi kita tanamkan di dalam hati generasi yang pertama, dengan keyakinan yang kental, ad-dharru wan naf'u, kemudaratan, kemanfaatan itu daripada Allah, bukan daripada kres yang itu, bukan daripada zumurud yang di ujung jari, bukan juga dari besi, bukan dari pokok, bukan daripada kayu, bukan daripada bata itu dan ini, tidak. Nanti kita terangkan keyakinan yang seperti itu di dalam hati para sahabat selama
keambisian kita, atau juga dengan semangat yang berkobar-kobar kita inginkan agar bagaimana terlaksana hukum Islam dalam hitungan sekelip mata kemandang, sekelip mata kita melihat akhirnya gagal apa yang kita rencanakan. Kenapa? Karena kita langsung melompat ke atas, terjun dalam dunia politik dengan bahasa. Jangan tersinggung, kita tidak ada politik di sini dengan bahasa kepemimpinan ulama kah, kepemimpinan tutup guru kah, kepemimpinan cendekiawan dan juga dengan ulama intelektual, terserah dengan istilah yang seperti apa. Kalau umat ini tidak dididik, tidak mempunyai keyakinan yang mantap, usaha seperti apapun untuk menegakkan Islam itu tidak akan jadi. Tadi subuh saya sedikit menyentuh tentang itu. Kita lengkapkan di sini. Sabar, sabar, dengar, bising, dengar juga, menyeronokkan, dengar juga, sesuai dengan pikiran kita, ya juga. Sebab kadang-kadang dengan kita di Mesir, katanya Syekh itu tak haraki orangnya. Nah, begitu sama kawan-kawan. Sebab saya jarang-jarang simpan tentang politik. Politik saya kadang-kadang kalau saya tidak mesti harus pro dan kontra. Kadang-kadang yang sepatutnya kita sokong, kita tidak menyokong. Yang sepatutnya kita tolak, ternyata kita terima. Jadi kata mereka orangnya tidak haraki, tidak ada jiwa untuk berjuang dalam dunia politik. Begitu dikatakan. Tapi dengar dulu, kita sudah melihat, tidak perlu kita katakan, tapi semuanya sudah tahu sudah berapa lama usia partai Islam di negara ini, dan berapa puluh banyak partai Islam di Indonesia. Pernah pada suatu ketika bertanding sejumlah tidak kurang daripada 10 partai Islam, 43 partai semuanya bergerak, semuanya berkampanye, semuanya akan negara Islam, semuanya akan masyarakat yang terdidik, semuanya akan generasi yang suasana aman dan makmur. Masing-masing mengidamkan, masing-masing inginkan suasana dan kehidupan seperti itu. Tapi kalau kita salah langkah, kalau dengan kita tidak tepat target dan juga tidak sesuai dengan panduan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, usaha tinggi yang seperti apapun itu kesudahannya adalah al-fashal, sia-sia atau juga tidak akan berhasil. Masya Allah, tabarakallah, selama 13 tahun tidak pernah Nabi kita didik imaniyat dan juga akidiyat. Dimana kenapa setelah Iqra itu, setelah Iqra baca, pengen tahu tentang ekonominya, tentang budayanya, peradabannya, pergaulannya, sopan santunnya, imaniyatnya, keyakinannya, Iqra. Itu adalah mata pertama generasi atau juga umat ini harus membaca terlebih dahulu. Sekarang kita samakan kamus Iqra-nya. Kalau Iqra-nya ke Spanyol, kalau Iqra-nya kepada Orientalis, kalau Iqra-nya kepada Barat, kalau Iqra-nya kepada Amerika, maka yang akan memerintah di negara kita orang-orang yang tidak berpendidikan agama. Bagaimana kita boleh meminta agar dengan syariat Islam terlaksana di negara kita? Lepas politik dulu. Kalau masih terpaku dengan politik susah. Wah, ini syariat kemana? Hijau biru kau enggak, tak ada. Putih. Jangan dapati politik di sana dan tidak salah lama-lamanya. Bukan seperti slogan sebagian. Sekarang dulu pas, sekarang pas dan selama-lamanya pas. Tidak, saya tidak punya slogan tertentu. Dulu putih, sekarang putih dan selama-lamanya tetap putih. Tidak akan memihak mana-mana arti politik yang ada di dunia. Kembali, Masya Allah, tabarakallah, Iqra. Jadi kalau pada putih, kalau kamus bacanya tidak sama, kita tidak akan mungkin mendapatkan hasil yang sama. Yang ini kita didik tentang matematikanya, yang ini tentang ilmu jiwanya, yang ini tentang fikihnya, ini tentang tasawufnya. Yang seketika dengan maklumat dan kesudahan daripada bidang ilmu tadi itu tidak pada titik temunya, maka generasi yang lahir itu tidak akan ada titik temunya, tidak akan mungkin membangun antara sesama mereka. Iqra, kita samakan kamus bacanya terlebih dahulu, bermula dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bandin bun tangtitun fatha aba fatha ba ma fatha ma abama, misalnya itu terlebih dahulu. Ini sejak daripada kecil kita angkat ke UPI, kita angkat belajar bahasa Inggris, dididik oleh orang Inggris, budaya Inggris, filsafat Inggris, sampai besar, sampai dapat PhD daripada sana, hantar balik ke Malaysia. Itu
tidak merupakan satu hal yang pelik dan ajaib. Tidak mustahil kalau dia mengajar mati-matian menentang Islam. Kenapa? Sebab latar belakangnya bukan dengan Iqra, dengan qiraati atau dengan Al-Quran dan hadis, tapi latar belakangnya Iqra dengan budaya barat dan Eropa, dengan budaya barat atau budaya timur yang itu barat-baratan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita tanamkan keyakinan di mana saja kamu berada, dalam kondisi seperti apa saja, muraqabatullah ainallah, rasa risaunya, bimbang-bimbangnya, harapannya, keinginannya, permohonannya hanya semata-mata kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau kita berhasil, satu, dengan pendidikan, dengan Iqra, dengan bacaan, dengan maklumat yang sama. Yang kedua, langkah-langkah kedua, bagaimana dengan kita mampu untuk menanamkan keyakinan dan imannya di dalam hati mereka, bukannya setakat tahu, tapi justru diamalkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahmad, coba panggil Abdullah sekali. Dengar, oke, keduanya dengar. Ya Om, ya Amo, ya Om, bahasa sana. Ya Amo, akhir. Ini coba dengar. Ini papa nih ada di Kulai, keluar. Papa ada di keluar. Nah, ada di keluar. Mak kamu sekarang sedang dalam keadaan sakit. Ya Papa, makasih atas informasinya. 2 orang anak, satu anak tuh fakir, yang satunya alim saja. Anak yang alim tadi itu, ya Papa, makasih. Papa bagi tahu kami bahwasanya Mak dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Mak cepat sembuh. Mudah-mudahan Mak sehat kembali sebagaimana keadaan sebelumnya. Itu anak yang alim. Anak yang pakai langsung saja ambil tiket, berangkat daripada KLII datang ke keluar. Kalau ada airport di sini, itu ada kadang. Salah nanti 30 tahun ke depan. Jadi langsung saja terbang daripada KLII menuju airport keluar, mendarat di keluar. Minta maaf kalau sampai dengan aku terlambat datang. Ayo, udah, Mak dirawat di mana saja. Sudah dibawa ke mana? Sudah dibawa ke klinik mana? Hospital mana? Dirawat oleh pakar siapa? Itu anak yang pahit, yang mengerti, yang sesuai dengan tuntutan. Hal yang tadi itu tahu saja. Makanya dengan kita tengok pensyarah kita, dai kita, kiai kita buat program dan juga buat peraturan. Wajib jamaah, wajib puasa, wajib gitu, wajib ini. Tapi kita hanya setakat memerintah saja, hanya setakat menyarankan. Tapi dengan kita takwa, muqtada al-hal, keadaan ahwal daripada seseorang itu lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Kadang-kadang masyarakat tak nak tengok ucapannya, tak nak dengar kebicaraannya, mereka nak tengok perilaku dan perangainya. Itu diantara daripada usul tarbiyah yang terabaikan, atau juga diantara daripada asalib, atau juga diantara daripada syurut ad-dakwah wa tarbiyah wa ta'lim yang tidak kita hiraukan. Rasa-rasanya kalau sudah kita arahkan, rasa-rasanya kalau sudah nasihatkan, rasa-rasanya kalau sudah kita perintahkan, sudah selesai kewajiban kita. Tidak. Bagaimana kita inginkan qudwah hasanah? Kenapa Nabi kita hidup selama tidak kurang daripada 23 tahun? Di mana baginda tetap dan diperhatikan. Nabi kita waktu duduk, Nabi kita waktu berjalan, Nabi kita waktu berehat, waktu santai, duduk dengan para sahabat, waktu Nabi kita sebagai qadhi, sebagai akil, sebagai mufti, sebagai imam, sebagai qudwah, sebagai contoh teladan yang ideal kepada mereka, membaur dengan masyarakat agar dengan mereka dapat begini sabar yang ideal, begini ketakwaan yang ideal, begini ketabahan yang ideal. Ini yang namanya pengorbanan, ini yang namanya ketabahan, ini yang namanya qanaah, ini yang namanya sabar. Masyaallah tabarakallah, dengan seorang Arabi dia masukkan selendang ke leher kita kemudian dia tarik kuat. Tapi kita hanya dengan senyuman manis saja. Jadi Arabi mengatakan innaka la ta'dil. Kamu ini tidak pernah bersikap adil, tidak pernah bersikap bijak. Nabi kita lepaskan lingkaran daripada selendang tadi itu. Nabi kita bersabda, wa may ya'dil illa ma'dil. Siapa yang bersikap adil kalau aku tidak adil? Dengan senyuman manis ini memberikan contoh teladan kesabaran yang ideal daripada Sayyidina Rasulullah. Masuk ke masjid langsung kencing, semuanya pakai
sudah komplit deh. Awak terti tak paham dah, tak nampak awak lagi sedang berada di mana. Ini di masjid. Itu bukan tandas, itu bukan tempat buang air besar, buang air kecil. Para sahabat semuanya membentak Nabi kita. Sabar, senyap, diam, tidak memberikan respon terburu-buru. Setelah selesai Arabi kali itu buang air kecil, dan Nabi kita sabari orang-orang Roma yang membentak-bentak, yang nak mengusir. Ya Allah, bagaimana dengan kita boleh sabar? Masuk ke masjid langsung kencing, kita pun tadi kerjain lagi. Ya Allah, sabar pun ada batasannya. Wajar kalau para sahabat yang tidak bertindak seperti itu. Tapi hikmatul hakim, ada satu pengamatan yang tidak teramati dan tidak ternampak dengan para sahabat pada saat ketika itu. Nabi kita amankan suasana, Arabi pun dengan senangnya seronok kecil. Wah sekali, wah ini hotel kita 5 pun tak ada yang seperti ini. Aman betul, di bawah tatapan penglihatan orang ramai, penawanya ramai, berpikir-pikirnya ramai. Yang nak bertindak tidak boleh bertindak, karena dengan kebadan mengatakan tidak. Habis Nabi kita panggil salah seorang daripada sahabat, qala sabbu alaihi danuban bima, ambil satu timba air dan tuangkan ke atasnya. Arabi dan itu perhatikan, Masya Allah, ini orang-orang semuanya tidak ada yang sundati, ya tidak ada yang sehati, yang simpati dengan aku. Ini orang-orang semuanya nak bentak-bentak aku dan juga nak menyakiti aku, juga nak mengganggu aku. Selesai sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, amin amin. Allahumma arhamni wa Muhammadah. Ya Allah, berikan rahmat kepada aku dengan Nabi Muhammad sahaja. Wa la tarham ma'ana ahada. Dan jangan kau rahmati sesiapa saja. Mampu kalian semuanya. Tak ada yang dapat rahmat, tak problem. Yang penting aku dengan Nabi Muhammad saja. Nah, akhirnya baru Nabi kita nasihati. Ahal Arab, ya Arab, ahal Arab, hei saudaraku, dengan masjid la yasmuh, tidak sesuai untuk kita buang air kecil, untuk kita buang air besar, untuk kita melakukan hal-hal yang negatif. Innama huwa li ajli ibadah, innama huwa li ajli dzikrillah. Ini diantara daripada usul hakiknya nanti kita laksanakan. Oh, mereka melihat begitu ya, ketabahan daripada baginda. Oh ya, begitu, Masya Allah, tabarakallah, kesabaran daripada baginda. Ngapain lo keluar jam-jam begini? Lebih kurang Nabi kita hanya mencantik dengan seorang Betawi. Lo keluar kenapa?